Kalau yang dimaksud tawasul melalui Rasulullah, tawasul dengan Rasulullah SAW, ya, kata Ibnu Taimiyah itu termasuk syirik. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang dimaksud dengan melalui Rasulullah artinya sumpah dengan selain nama Allah, syirik. Kalau maksudnya Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, ini lagi syirik besar. Salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Apakah benar salawat nariyah itu tidak boleh? Iya, karena nariyah itu salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badar. Tidak pernah ada Nabi SAW menyebutkan masalah itu, saudaraku. Jadi salawatlah yang sudah diajarkan. Yang saya heran, umat Islam ini ngapain nambah-nambahin? Untuk apa? Apa yang dapat tambah-tambah? Kalau seandainya bacaan salawat nariyah atau badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Nabi sudah ajarkan. Tapi nggak ada satupun riwayat. Ulama Ahlussunnah pun tidak menyebutkan tentang itu. Bahkan justru ulama Ahlussunnah menjelaskan, ulama Ahluhadits menjelaskan bahwa riwayat-riwayat itu yang dibawakan oleh mereka semua riwayat yang maudhu. Hadis, kalau hadis itu dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Lagi hadisnya palsu, nggak boleh. Apalagi hadisnya palsu, nggak boleh. Apalagi hadisnya palsu, nggak boleh. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Mengadakan salawat nariyah atau badar, ada enggak? Kalau enggak ada, jangan kita lakukan. Karena agama sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my channel Umam Official. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel Umam Official yang semoga barokah dan juga manfaat. Amin Allahumma amin. Oke, biar tidak terlalu bertele-tele, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar komentar para ustadz yang katanya disebut dengan Ustadz Wahabi, dan juga mereka mengomentari tentang sholat nariyah. Ya, sholat nariyah itu yang berbunyi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wastasqal wa mamu bihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Salawat itu banyak yang mengklaim itu adalah salawat yang bersifat syirik. Kemudian ada yang juga mengklaim bid'ah, dan itu merupakan salawat yang tidak baiklah menurut sebagian para ustadz. Ya, katanya Wahabi lah gitu. Oke. Di antara para Wahabi juga banyak yang mengklaim bahwa salawat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak pernah disampaikan oleh para ulama. Tidak boleh katanya kalau tidak disampaikan sama mereka semua. Padahal saya membaca di sebuah buku ya, ataupun sebuah kitab yang nama kitabnya itu sudah populer, masyhur di kalangan para santri, masyhur di kalangan para ulama. Yang kitab itu bernama Al-Isabah fi Tamyizi Sahabah, juz 1 halaman 434. Yang satunya lagi berada di satu kitab bernama Subulul Huda war Rasyad, yang itu juz 10 halaman 19. Ternyata sholawat ini sudah disampaikan sejak dahulu, yaitu di zamannya para ulama di mazhab Maliki. Siapa yang menyusun ataupun yang mengarang ini? Yang mengarang ini adalah seorang ulama yang sudah populer di dunia Islam. Siapa namanya? Al-Imam Abu Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi, ya, Al-Wahrani Al-Maliki. Beliau itu merupakan ulama besar
di kalangan madhab Syafi'i, di kalangan madhab Maliki, beliau merupakan selain jadi orang yang sangat alim, ya, beliau juga dikenal sebagai orang yang sudah sampai derajatnya waliyun min auliyaillah. Beliau orang zuhud, beliau orang salih, beliau juga mencapai derajat kutbiyah atau wali kutub di dalam posisi kewaliannya. Kemudian selain beliau dikenal wali, beliau nggak tanggung-tanggung. Beliau dikenal ahli tafsir, ahli tasawuf, ahli fikih, ahli hadis, usul fikih, dan pengetahuannya yang sempurna terhadap ilmu usuluddin. Ingin jadi ulama, maka harus menguasai ilmu-ilmu yang sudah disebutkan tadi. Oke, itu yang pertama tentang biografi pengarang sholawat nariyah. Bukan tidak disampaikan oleh para ulama, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Dan sampai sekarang banyak para kiai-kiai yang soleh, yang alim masih membaca, mengamalkan sholawat nariyah ini, atau disebut dengan sholawat tajiyah, tafrijiyah. Ini bahkan dikatakan sebagai bid'ah sama sebagian ustaz. Ya nggak tahu, mungkin mereka itu kurang baca. Di dalam sholat nariyah itu ternyata ada sebagian lafaz-lafaz yang dianggap mensyirikkan. Contoh seperti tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad itu kan artinya segala ikatan bisa lepas sebab Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ternyata artinya tanhallu bihil uqad itu kan terlepasnya ikatan-ikatan yang ada di dalam mulut. Nah, seperti itu. Nah, ikatan tersebut bisa menjadi kaku. Lidah itu menjadi kaku sehingga pembicaraan itu ketika berbicara dengan seseorang itu akan menjadi sulit ketika kaku. Apakah ini tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya? Ini yang pertama berlandaskan terhadap dalil Al-Quran. Apa isinya? Yaitu adalah doanya Nabiullah Musa alaihi salam yang berupa wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Thaha ayat 27-28. Ayatnya ini surat ke-20. Ini dalam ayat di atas ini menjelaskan bahwa Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar melepaskan ikatan ataupun kekakuan lidah beliau, agar ketika beliau berkata itu bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Itu Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, sekarang apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat melepaskan kekakuan lidah seseorang sehingga menjadi bagian dari redaksi sholawat di atas? Apakah bisa? Jawabannya, ternyata ada sebuah riwayat hadis yang dijadikan pijakan redaksi tersebut. Ini syarahnya sholawat nariyah lah bahasanya. Hadis pertama, dengarkan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Bashir bin Aqrabah al-Juhani. An Bashir bin Aqrabah al-Juhani yaqulu, ata abi Aqrabatu al-Juhani. Abah saya yang bernama Aqrabah pernah sowan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau menanyakan Rasulullah kepadanya, man hadza ma'aka ya Aqrabah? Siapa ini wahai Aqrabah? Ini siapa wahai Aqrabah? Qala ibni Bahirun. Ya Rasulullah, ini adalah anak saya Bahir. Qala udnu. Rasulullah mengatakan udnu, mendekatlah. Fadanautu hatta qa'atu ala yaminihi. Kemudian saya itu mendekat di dekatnya Rasulullah. Putra si Bahir ini, putranya Aqrabah, mendekat di dekatnya Rasulullah, berada di samping kanannya Rasulullah. Famasaha ala ra'sihi biyadihi. Kemudian Rasulullah itu mengusap kepalanya Bahir ini dengan tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalah, dan Nabi Muhammad mengatakan, masmuka, siapa nama kamu wahai nak? Qultu,
Bahir ya Rasulullah. Nama saya Bahir wahai Rasulullah. Nama saya Bahir. Qala la walakin ismuka Bashir. Dalam hadis ini Rasulullah itu kayak tidak serak melihat namanya Bahir. Yang ada di hadis ini kan mengatakan qala la walakin ismuka Bashir. Ndak, nama sampean itu bukan Bahir kata Rasulullah. Nama sampean itu Bashir bukan Bahir ya. Wa kanat fi lisani 'uqdatun fanafasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fiyya. Dan ketika itu lisan saya itu dalam keadaan kaku. Artinya kaku itu terdapat uqdah di dalam lisannya. Kaku kalau berbicara. Fanafasa an-nabiy. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi mulutnya si Bahir tadi yang berubah namanya menjadi Bashir. Vivi ya, ludahnya dinafasah. Artinya diludahi. Ludahnya itu enggak terlalu banyak kalau nafasah. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fanhallat al-uqdatu min lisani. Akhirnya menjadi terurai, menjadi hilang al-uqdatu yang namanya kekakuan itu min lisani yang ada di lisan saya. Uqdah itu kan ikatan-ikatan yang sulit, yang kalau semuanya ada di lisannya seseorang itu sulit berbicara dengan orang lain. Wa byadda kullu syai'in min ra'si, dan semua rambut saya itu menjadi putih ketika rambut saya, di riwayat lain itu juga ada, ketika rambut saya itu menjadi putih ketika tua, maksudnya ma khala ma wada'a yadahu alaihi, kecuali rambut yang pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana aswad. Yang pernah disentuh oleh Rasulullah rambutnya tetap hitam walaupun yang lain itu putih. Nah, dari hadis ini menunjukkan, ini saya ulangi lagi, ada di kitab Al-Isabah fi tamyizis Sahabah juz 1 halaman 434. Dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi, para geng-geng semuanya, geng kebaikan ya. Ini kekakuan sahabat Bashir ya, kekakuan lidah sahabat Bashir terlepas sebab ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti redaksi salawat di atas sesuai dengan salawat yang tadi. Redaksi hadisnya sesuai dengan salawat. Artinya apa? Rasulullah punya banyak mukjizat. Kalau masalah menyembuhkan, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa azza wa jalla. Umpamanya Rasulullah bisa menyembuhkan, ya itu sebuah mukjizat. Itu namanya bertawassul, minta doa melalui sholawat ya. Bertawassul melalui doa, minta sholawat. Bukan Rasulullahnya yang menyembuhkan, bukan Nabi Muhammad nanti yang menyembuhkan secara hakikat, tapi yang menyembuhkan itu bersifat majaz. Artinya Allah tetap yang menyembuhkan. Kalau berkeyakinan Nabi Muhammad bisa menyembuhkan, ya nggak bisa. Syirik nanti katanya Abu Yazid Al-Maliki, syirik. Nah, dari situ itu tanggapan yang pertama tentang sholawat naria ini. Semoga dari yang pertama ini sudah ada dalilnya dan pas sekali. Semoga bermanfaat. Akhirnya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.